Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Iqbal Ramdhani. Saya akan menjelaskan proses Explorer dari mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, pengertian dari proses Explorer adalah pengelola tugas freeware dan monitor sistem untuk Microsoft Windows yang dibuat oleh sysinternals yang telah diakuisisi oleh Microsoft dan diganti namanya menjadi Windows sysinternals. Ini menyediakan fungsionalitas Windows Task Manager bersama dengan serangkaian fitur yang kaya untuk mengumpulkan informasi tentang proses yang berjalan pada sistem penggunaan. Proses Explorer juga dapat digunakan sebagai langkah pertama dalam mendebug masalah perangkat lunak atau sistem. Beberapa fitur yang lebih baik termasuk yang berikut, meskipun ini tidak berarti daftar lengkap. Aplikasi ini memiliki banyak fitur dan banyak dari mereka yang terkubur jauh di dalam antarmuka. Hebatnya, itu juga file yang sangat kecil. Tampilan hierarki default menunjukkan hubungan induk hierarkis antara proses dan tampilan, menggunakan warna untuk mudah memahami proses secara sekilas. Pelacakan penggunaan CPU yang sangat akurat untuk proses. Proses Explorer dapat melakukan diantaranya adalah: yang pertama, dapat digunakan untuk menggantikan Task Manager yang sangat berguna pada Windows XP, Vista, dan Windows 7. Yang kedua, dapat menambahkan beberapa ikon baki untuk memantau CPU, disk, GPU, jaringan, dan lainnya. Yang ketiga, mencari tahu proses mana yang membuat file DLL. Yang keempat, mencari tahu proses mana yang menjalankan jendela terbuka. Yang kelima, mencari tahu proses mana yang memiliki file atau folder terbuka dan terkunci. Yang keenam, melihat data lengkap tentang proses apapun, termasuk untaian, penggunaan memori, gagang, objek, dan banyak hal yang lain yang perlu diketahui. Yang ketujuh, proses Explorer juga dapat membunuh seluruh pohon proses, termasuk proses yang dimulai oleh yang Anda pilih untuk membunuh. Yang kedelapan, dapat menunda proses, membekukan semua utasnya sehingga tidak melakukan apa-apa. Yang terakhir, proses Explorer juga dapat melihat untaian mana dalam proses sebenarnya memaksimalkan CPU. Di dalam proses Explorer juga terdapat tree view. Ketika Anda pertama kali meluncurkan proses Explorer, Anda disajikan dengan banyak data visual langsung yang ada tampilan hierarki pohon dari proses yang berjalan di komputer Anda, termasuk penggunaan CPU dan RAM. Menggunakan nilai numerik untuk setiap proses. Ada beberapa grafik aktivitas mini yang berjalan di bagian atas di bilah alat, menunjukkan kepada Anda penggunaan CPU yang dapat diklik untuk menampilkan di jendela terpisah. Akan ada banyak hal yang ditampilkan di layar saat kalian membuka proses Explorer. Berikut adalah tampilan-tampilan yang ada di proses Explorer. Yang pertama, ada proses, yaitu nama file executable bersama dengan ikon jika ada. Yang kedua, CPU, yakni persentase waktu CPU di detik terakhir, atau kecepatan pembaruan apa yang diatur ke CPU tersebut. Yang ketiga, ada private bytes, yang menampilkan jumlah memori yang dialokasikan untuk program ini saja. Yang keempat, ada set bekerja, yaitu menampilkan jumlah RAM aktual yang dialokasikan untuk program ini oleh Windows. Selanjutnya ada PID untuk pengidentifikasian proses. Yang kelima, ada deskripsi. Deskripsi ditunjukkan untuk jika aplikasinya memiliki sebuah proses yang sedang berjalan. Yang terakhir, ada nama perusahaan. Yang ini lebih berguna daripada yang kamu pikirkan. Jika ada yang tidak beres, mulailah dengan mencari proses yang tidak dilakukan oleh Microsoft. Anda dapat mengkustomisasi kolom-kolom ini dan menambahkan banyak opsi lain, atau Anda dapat mengklik salah satu kolom untuk mengurutkan berdasarkan bidang itu. Jika Anda pernah menggunakan Task Manager sebelumnya, Anda mungkin telah mengurutkan berdasarkan memori atau CPU, dan Anda dapat melakukannya di sini juga.
Berikut adalah contoh gambar dari tampilan Process Explorer. Kemudian ada arti dari setiap warna. Jelas ada banyak warna dalam setiap proses Explorer yang khas, yang bisa sedikit membingungkan bagi para pemula-pemula. Sangat penting untuk mempelajari apa arti semua warna ini, karena mereka tidak ada di sana hanya untuk pertunjukan. Mereka masing-masing berarti sesuatu yang penting. Setiap kali Anda tidak dapat mengingat apa arti salah satu warna, Anda dapat masuk ke opsi konfigurasi untuk menuju ke menu untuk membuka dialog pemilihan warna. Ini pada dasarnya adalah contekan cepat untuk apa artinya semuanya. Teruslah membaca karena kita akan menjelaskan di sini juga. Berikut ada contoh warna-warna yang terdapat pada Process Explorer. Berdasarkan warna gambar berikut artinya. Objek baru diberikan warna hijau cerah. Ketika proses baru muncul di Process Explorer, prosesnya akan berwarna hijau terang. Kemudian ada objek yang dihapus yang digambarkan berwarna merah. Ketika suatu proses dibunuh atau ditutup, biasanya akan berkedip merah tepat sebelum menghapus. Yang ketiga, proses sendiri yang diberi warna cahaya biru. Proses yang berjalan sebagai akun pengguna yang sama dengan proses Explorer. Yang keempat ada layanan yang diberi warna light pink. Proses Windows Service meskipun perlu dicatat bahwa mereka mungkin memiliki proses turunan yang dilakukan sebagai pengguna yang berbeda dan itu mungkin warna yang berbeda juga. Kemudian ada proses yang ditangguhkan yang diberi warna dark gray. Saat proses ditangguhkan tidak bisa berbuat apa-apa, Anda dapat dengan mudah menggunakan proses Explorer untuk menangguhkan aplikasi. Terkadang aplikasi yang macet akan muncul secara singkat saat Windows sedang menangani macet. Kemudian ada proses immersif yang diberi warna biru terang. Ini hanyalah cara mewah untuk mengatakan bahwa prosesnya adalah aplikasi Windows 8 menggunakan API atau API baru. Dalam screenshot sebelumnya, Anda mungkin telah memperhatikan wshost.x yang merupakan proses Windows Storehouse yang menjalankan aplikasi Metro untuk beberapa alasan. Explorer.x dan Task Manager juga akan tampil sebagai immersif juga. Yang terakhir, gambar yang dikemas ini diberi warna ungu. Proses ini mungkin berisi kode terkompresi yang tersembunyi di dalamnya, atau setidaknya proses Explorer berpikir bahwa mereka melakukannya dengan menggunakan heuristik. Jika Anda melihat proses berwarna ungu, pastikan untuk memindai malware. Karena jelas ada beberapa tumpang tindih antara skenario yang berbeda ini, warna akan diterapkan dalam urutan prioritas. Jika proses adalah layanan dan ditangguhkan, ini juga akan ditampilkan dalam warna abu-abu gelap karena warna itu lebih penting. Kemudian ada tindakan pada suatu proses. Yang pertama, jendela. Memiliki opsi termasuk bahwa ke depan yang dapat berguna untuk membantu mengidentifikasi jendela yang terkait dengan suatu proses. Jika tidak ada jendela untuk proses itu, maka akan berwarna abu-abu. Yang kedua, tetapkan prioritas. Anda dapat menggunakan ini untuk mengonfigurasi prioritas suatu progres. Ini sangat berguna untuk menjinakkan proses peralihan yang tidak ingin Anda bunuh. Kemudian ada bunuh proses. Seperti yang Anda bayangkan, ini dengan cepat membunuh proses itu. Kemudian proses pohon proses. Bunuh pohon proses. Ini tidak hanya membunuh item dalam daftar, tetapi juga anak-anak dari proses induk itu. Yang kemudian ada mengulang kembali. Spektakuler saat pengujian, ini hanya membunuh proses dan kemudian memulai ulang. Perlu dicatat bahwa proses pembunuhan dapat mengakibatkan hilangnya data. Selanjutnya ada menangguhkan. Opsi praktis ini sangat bagus untuk mengatasi masalah ketika suatu proses tidak terkendali. Anda dapat dengan mudah menangguhkan proses daripada membunuhnya dan memeriksa untuk melihat apakah ada yang rusak. Kemudian ada periksa virus total. Ini adalah opsi baru yang akan kami jelaskan selanjutnya. Ini sangat berguna karena ia memeriksa proses untuk virus. Kemudian yang terakhir ada cari daring. Ini hanya akan mencari web untuk nama prosesnya.
Dan tentu saja jika Anda membuka properties yang akan membawa Anda ke informasi yang lebih bermanfaat tentang prosesnya, yang sebagian besar akan kita bahas di pelajaran berikutnya. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang proses Explorer, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.